Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran IPA pada siang hari ini, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Langsung saja kita menginjak materi yang pertama, yaitu tentang sifat larutan asam, basa, dan juga garam. Nah, apa sih larutan asam, basa, dan garam itu? Nah, larutan asam merupakan zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Nah, larutan yang bersifat asam itu ciri-cirinya yang pertama yaitu rasanya asam, kemudian dapat menimbulkan korosit, kemudian yang ketiga adalah dapat mengubah lakmus biru menjadi lakmus merah. Contoh larutan asam itu ada juga, ada buah lemon, dan ada hujan asam. Kemudian yang kedua yaitu larutan yang bersifat basa. Nah, larutan yang bersifat basa merupakan zat yang dapat bereaksi dengan asam, yang ketika antara asam dan juga basa itu bereaksi, maka akan menghasilkan senyawa yang disebut dengan garam. Nah, ciri-ciri dari larutan yang bersifat basa, yang pertama yaitu berasa agak pahit, kemudian terasa licin, dan jika digunakan indikator buatan itu akan mengubah lakmus yang berwarna merah itu menjadi lakmus yang berwarna biru. Contoh larutan basa dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah sabun mandi, kemudian ada pasta gigi dan juga obat mah. Kemudian larutan garam. Nah, larutan garam merupakan senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan juga basa. Reaksi dari garam ini disebut dengan reaksi netralisasi. Ciri-ciri dari larutan yang bersifat garam yang pertama yaitu netral. Yang kedua, reaksi yang dihasilkan dari asam dan basa. Contohnya yaitu garam dapur. Nah, sekarang anak-anak pernah nggak mendengar istilah hujan asam? Nah, kenapa hujan asam itu bisa terjadi? Nah, hujan asam dapat terjadi karena kadar gas belerang dioksida dan nitrogen oksida pada atmosfer itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, gas akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam sitrat, dan senyawa asam lainnya. Sehingga ketika terjadi hujan, maka air yang dihasilkan itu bersifat lebih asam daripada keadaan normal. Oleh sebab itu, air hujan inilah yang disebut dengan hujan asam. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang indikator. Nah, indikator untuk mengetahui apakah larutan itu bersifat asam, basa, atau garam, itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada indikator alami. Nah, indikator alami itu ada kunyit, ada merah, ada bunga sepatu. Nah, ketika kita
menggunakan kunyit sebagai indikator, maka ketika larutan itu bersifat asam, maka akan berubah menjadi kuning cerah. Tetapi ketika larutan itu bersifat basah, maka akan berubah menjadi jingga. Kemudian ada indikator kol merah. Ketika larutan itu bersifat asam, maka akan berubah menjadi merah. Sedangkan ketika larutan itu bersifat basah, maka akan berwarna hijau atau kuning. Dan ketika kita menggunakan indikator bunga sepatu, ketika larutan bersifat asam, maka akan berubah warna menjadi merah cerah, sedangkan yang bersifat larutan basah akan berubah menjadi hijau. Nah, indikator yang kedua yaitu indikator buatan. Nah, indikator buatan itu ada larutan indikator dan juga larutan dan kertas lakmus. Untuk larutan indikator itu ada 3. Ada PP, kemudian ada MM, dan juga MC. PP atau yang dikenal dengan phenolphthalein itu ketika larutan bersifat asam itu tidak berwarna. Kemudian ketika larutan bersifat basah, maka akan berubah warna menjadi merah muda. Sedangkan untuk larutan yang bersifat netral itu juga tidak berwarna. Kemudian ketika kita menggunakan indikator larutan indikator metil merah atau MM, ketika larutan bersifat asam, maka akan berubah warna menjadi merah. Ketika larutan bersifat basah, akan berubah warna menjadi kuning, dan ketika larutan bersifat netral, akan berubah warna menjadi kuning. Kemudian ketika kita menggunakan larutan indikator metil jingga, ketika larutan bersifat asam akan berubah warna menjadi merah, dan larutan bersifat basah akan berubah warna menjadi kuning. Larutan yang bersifat netral juga akan berubah warna menjadi kuning. Nah, indikator buatan yang kedua yaitu kertas lakmus. Nah, di gambar itu anak-anak bisa melihat gambar yang paling bawah itu ketika seorang mencelupkan kertas lakmus pada sebuah larutan. Ketika larutan itu bersifat basah, maka lakmus merah itu akan berubah menjadi lakmus biru. Tapi ketika larutan itu bersifat asam, maka lakmus biru akan berubah warna menjadi lakmus merah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan unsur, senyawa, dan juga campuran. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu campuran? Ya, ada yang tahu? Nah, jadi anak-anak, Ibu mengingatkan lagi bahwa campuran adalah sesuatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, materi yang menyusun campuran itu ada zat pelarut dan juga zat terlarut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Nah, campuran dapat dipisahkan melalui beberapa metode. Ada 5 metode pemisahan campuran. Yang pertama yaitu filtrasi, yang kedua sentrifugasi, yang ketiga ada destilasi, yang keempat kromatografi, dan yang kelima ada sublimasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode filtrasi. Nah, metode filtrasi merupakan metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel.
Contoh pemisahan filtrasi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat ketika kita menyaring santan. Nah, itu adalah contoh pemisahan campuran menggunakan metode filtrasi. Yang kedua yaitu pemisahan campuran sentrifugasi. Nah, pemisahan campuran pada metode ini merupakan pemisahan campuran yang digunakan pada padatan dan cairan yang jika ukuran partikel padatannya itu sangat halus, sehingga digunakan pemisahan sentrifugasi. Nah, contoh pemisahan sentrifugasi adalah ketika memisahkan sel darah merah dan juga sel darah putih. Selanjutnya yaitu metode destilasi. Nah, metode pemisahan campuran destilasi merupakan pemisahan cairan dari suatu larutan dengan cara penguapan dan diikuti dengan proses pengembunan. Nah, prinsip kerjanya itu didasarkan pada titik didih dari zat cair yang akan dipisahkan. Contoh metode destilasi dalam kehidupan sehari-hari itu ada pembuatan parfum, kemudian pembuatan minyak kayu putih. Selanjutnya yaitu metode kromatografi. Nah, metode ini merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam. Nah, contoh dari pemisahan dengan menggunakan metode kromatografi yaitu pemisahan warna hitam dengan warna-warna penyusunnya. Itu contoh dari penggunaan metode kromatografi. Selanjutnya yaitu metode sublimasi. Nah, metode ini merupakan metode terakhir dari pemisahan campuran. Nah, metode ini menggunakan prinsip didasarkan pada campuran yang memiliki satu zat yang menyublim. Nah, contoh dari pemisahan sublimasi anak-anak ada pemisahan campuran pasir dan kapur barus, di mana kapur barus mempunyai zat yang bersifat menyublim. Nah, sekian pembelajaran IPA pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya anak-anak dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.